Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Orang itu kenapa? Menteri Keuangan siapa? Enggak boleh. Itu rajma bil ghaib. Rajma bil ghaib. Menyamakan Allah dengan makhlukan haram. Yang punya menteri itu kan manusia, raja. Allah tidak punya menteri, tidak butuh menteri. Jangan menggunakan istilah-istilah yang tidak syar'i. Gunakanlah istilah yang syar'i, yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana transaksi dengan GoPay? Saya tidak tahu seperti apa. Kalau ada riba ya haram, atau boror, atau qimar. Kalau nggak ada, halal. Ada satu saja, tentu kan harus dilihat sifatnya bagaimana. Kalau bank kan jelas, semua orang tahu ya. Kalau kita naruh uang 1 juta misalnya, dalam setahun ada bunganya, ada ribanya. Saya kira semua orang tahu, maka haram. Atau asuransi, jelas. Tentang OVO, GoPay dan seterusnya, ya dilihat. Kalau memang ada ribanya, atau goror, atau qimar, maisir, haram. Kalau nggak ada, halal. Bagaimana tukang cukur yang disuruh mencukur jenggot? Mestinya atau ditulis di situ ya. Mohon maaf, kami tidak menerima jasa cukur jenggot. Ya. Daripada nanti rame ya, ditulis dulu. Nggak mau ke situ ya sudah. Apakah termasuk riba ketika suami masih memiliki hutang kepada istri, namun suami memberikan uang sekolah untuk anak istri dari istri yang serumah, ajak jalan-jalan dan seterusnya? Tidak, kan ini memang kewajiban dia. Utang nggak utang, suami ya berkewajiban memberikan nafkah, kan? Uang jajan dan seterusnya. Beda dengan teman. Teman tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah. Nah, begitu punya utang, lalu seolah ada kewajiban. Ya, nggak ada bunganya nih, gitu. Tapi tiap Ahad pagi traktir makan ya. Nah, ini nggak boleh. Ini riba. Intinya tidak boleh mengambil keuntungan dari piutang. Apakah termasuk sukroh dengan memakai celana jeans? Jadi begini, yang hari ini syuhrah atau yang 20 tahun yang lalu syuhrah, besar kemungkinan sekarang tidak menjadi syuhrah, bisa. Ketika sudah umum, sudah bukan syuhrah lagi.
Karena syuhrah betul-betul aneh di hari itu, aneh di tempat itu. Ketika sudah tidak aneh, ya bukan syuhrah lagi. Ya. Nah, jadi sifatnya bisa berubah. Syuhrah itu berbeda dengan jenggot, merapikan kumis, tidak isbal. Ini nggak ada hubungannya dengan tempat, waktu. Kalau syuhrah ada. Ya, antum pakai pakaian ala Saudi misalnya di Mekah, Madinah, nggak masalah. Bukan syuhrah, ya kan? Udah biasa. Walaupun antum bukan orang Saudi, tapi di sini jadi syuhrah. Ya, kita berpakaian, saya berpakaian persis seperti pakaiannya saya Subes misalnya. Di sini kan jadi syuhrah, iya kan? Bolehkah kita menepuk orang yang sedang sholat untuk menjadi makmum? Tidak ada sunah seperti itu. Kalau memang berdua kan tinggal nempel sebelah kanannya, otomatis dia tahu, ya kan, dijadikan imam. Kalau banyak, berempat, berlima di belakang, ya terserah gimana caranya. Yang jelas menepuk seperti itu tidak ada aturan secara syar'i, ya. Atau pakai ucapan, ya, kita makmum nih ya, nggak masalah, ya. Nggak ada harus nepuk seperti itu. Dan hal seperti itu kan tidak terjadi di zaman Rasul dan para sahabat. Kenapa? Kenapa? Iya, karena di zaman Rasul dan para sahabat jamaah itu cuman sekali. Duhur itu jamaahnya ya cuman sekali, tidak 2 kali, 3 kali, 4 kali dan seterusnya. Dengan azan, dengan qomat, sehingga hal seperti itu tidak ada, tidak perlu ditanyakan, kan? Nah, karena muncul sesuatu yang baru, akhirnya muncul pertanyaan. Ya, seperti saf wanita yang dibatasi dengan hijab, saf laki-laki dengan saf perempuan ketika sholat, bukan taklim ya, sholat dibatasi dengan hijab. Ada di zaman Nabi? Ada di zaman Nabi? Tidak ada. Tidak ada. Kalau ada, batal kira-kira 4 atau 5 hadis, batal kalau ada hijab, ya. Di antaranya sabda Nabi alaihi salatu wassalam, kalian para makmum perempuan jangan mengangkat kepala dari sujud sebelum makmum laki-laki kira-kira sudah sempurna berdiri. Apa maksud sabda Nabi? Supaya jamaah perempuan tidak melihat laki-laki sedang sujud. Banyak dari laki-laki sahabat yang pakaiannya kurang sempurna karena ketiadaan pakaian, ya, terlihat auratnya sampai segitunya. Kalau ada hijab nggak mungkin Nabi bersabda seperti itu, ya. Kemudian ada seorang munafik yang ketika sholat selalu mencari saf paling belakang. Ngapain? Nah, tahu anda ya, lirik-lirik. Karena ada sahabiah yang cantik selalu ikut berjamaah. Ya, tentu ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentu ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tidak menjadikan hal itu kan udah pakai hijab saja biar aman, tidak seperti itu. Nah, setelah itu muncul pertanyaan. Kan Nabi mengatakan sebaik-baik saf laki-laki yang paling depan, seburuk-buruk saf laki-laki adalah yang paling belakang, sebaik-baik saf perempuan adalah yang paling belakang, seburuk-buruk saf perempuan adalah yang depan.
Apakah sabda Nabi ini batal gara-gara ada hal yang baru, yaitu hijab? Ya, kan ada fatwa seperti itu. Betul, saf perempuan itu yang paling baik yang belakang kalau tidak ada hijab. Kalau ada hijab, saf terbaik bagi perempuan ya di depan, mendekati hijab. Tentu ini membutuhkan dalil, berarti membatalkan sabda Nabi tadi, ya kan? Karena hijab tidak ada di zaman Nabi, begitu ada muncul hal yang baru, ya. Jadi tidak bisa seperti itu, ya. Kembalikan ke zaman Nabi. Zaman Nabi seperti apa, ya. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.